Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Aprila Sriwahyuni Siregar dari SMA Negeri 1 Bata Angkola, Carun, Guru Penggerak Angkatan 11. Kali ini saya membuat koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Bersama pembimbing saya, Pak Adi Novaresa sebagai fasilitator dan Ibu Kristiani Sri Dewi Sipahutar sebagai pengajar praktik saya. Tujuan pembelajaran untuk tugas ini, CGP, menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Yang pertama, tentang pemikiran reflektif terkait pengalaman bermakna. Pemikiran reflektif yang pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, saya belajar tentang penerapan teknik coaching dalam supervisi untuk memberdayakan guru dan mendorong mereka mencapai potensi maksimalnya. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip utama, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti yang harus dimiliki dalam coaching meliputi kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching mengikuti alur cerita atau tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Supervisi akademik terdiri dari 3 tahapan, yaitu prasupervisi atau perencanaan, supervisi atau pelaksanaan, dan pasca supervisi setelah supervisi dilaksanakan. Yang kedua, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama, saya termotivasi. Memahami konsep coaching membuat kita mendorong untuk terus belajar dan berkembang sebagai seorang pendidik. Kemudian saya terinspirasi melihat potensi yang ada pada rekan sejawat dan siswa dapat menjadi sumber inspirasi yang besar. Kemudian saya percaya diri, kemampuan untuk memfasilitasi pertumbuhan orang lain dapat meningkatkan rasa percaya diri kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Bersyukur, menyadari betapa pentingnya peran seorang pendidik dalam membentuk masa depan generasi muda. Dan yang terakhir, merasa terhubung, membangun hubungan yang lebih kuat dengan rekan sejawat melalui proses coaching. Yang ketiga, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saya telah berhasil menerapkan beberapa teknik coaching saat mempraktikkannya dalam ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual dengan menggunakan alur tirta dan prinsip coaching, baik saat saya berperan sebagai coach, coachee, atau pengamat atau observer. Yang keempat, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saya perlu meningkatkan kemampuan saya dalam merancang sesi coaching yang lebih terstruktur dan fokus sesuai alur tirta. Terkadang saya merasa percakapan coaching masih belum mencapai kedalaman yang diharapkan. Yang kelima, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Materi ini sangat relevan dengan kompetensi saya sebagai pendidik dan pemimpin pembelajaran. Ini membantu saya menjadi lebih efektif dalam memberikan supervisi yang memberdayakan dan mendukung perkembangan profesional rekan-rekan guru. Yang kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Analisis untuk implementasinya mencakup yang pertama, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana cara terbaik untuk mengintegrasikan teknik coaching yang sudah ada? Cara terbaik untuk mengintegrasikan teknik coaching ke dalam rutinitas supervisi akademik yang sudah ada adalah dengan menggunakan alur tirta dalam setiap sesi, mulai dengan percakapan prasupervisi untuk menetapkan tujuan, lakukan supervisi dengan pendekatan judgmental, dan akhiri dengan percakapan pasca supervisi untuk refleksi, serta perencanaan tindakan perbaikan. Konsistensi dan keterlibatan guru di setiap tahap akan meningkatkan efektivitas supervisi.
Yang kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight, yaitu menghubungkan dengan pengalaman pribadi, membandingkan dengan sumber-sumber lain, membuat rangkuman dengan kata-kata sendiri, berdiskusi dengan rekan kerja, dan membuat jurnal refleksi. Yang ketiga, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terbesar adalah waktu yang terbatas dan beban kerja yang tinggi, yang bisa menghambat pelaksanaan coaching secara rutin. Selain itu, ada juga tantangan dalam memastikan semua guru terbuka dan siap menerima pendekatan coaching. Yang keempat, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Sebagai solusi, saya bisa mulai dengan sesi coaching yang lebih singkat dan terfokus. Saya juga dapat mengintegrasikan coaching ke dalam pertemuan atau kegiatan lain yang sudah ada untuk menghemat waktu dan sumber daya. Ketiga, membuat keterhubungan. Pada proses membuat keterhubungan mencakup yang pertama pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah, tetapi hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan akademik, di mana setiap tahun kami memang rutin disupervisi, tetapi bentuk supervisi yang dibuat hanya sebatas penilaian terhadap cara mengajar saya di kelas. Kepala sekolah mencatat kelebihan, kekurangan, dan apa saja yang perlu saya tingkatkan. Tidak menggunakan alur kata, tidak melakukan pra-supervisi dan pasca-supervisi. Kedua, penerapan di masa mendatang. Harapan penerapan supervisi akademik di masa mendatang adalah agar proses ini dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Ini termasuk tahap pra-supervisi, supervisi, dan pasca-supervisi dengan pendekatan coaching yang terfokus pada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Diharapkan supervisi ini dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi pengembangan kompetensi guru. Melalui supervisi yang bermakna, guru akan mendapat umpan balik yang konstruktif dan relevan, sehingga dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul yang lain yang telah dipelajari. Dalam modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya mempelajari pentingnya mengenali dan memenuhi kebutuhan belajar individual setiap siswa. Sementara itu, modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional mengajarkan pentingnya mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa sebagai bagian dari pembelajaran holistik dengan menggabungkan konsep dari modul 2.1 dan 2.2. Coaching dalam supervisi akademik menjadi lebih komprehensif, mengembangkan keterampilan coaching yang berdiferensiasi dan memperhatikan aspek sosial emosional mitra coaching. Hal ini dapat menghasilkan situasi yang lebih inklusif dan sportif, serta memperkuat kualitas hasil coaching secara maksimal. Yang keempat, informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Saya juga mendapat banyak wawasan dari diskusi dengan rekan-rekan dan literatur tentang coaching yang memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana mengatasi tantangan dalam supervisi akademik. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.